Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah, khususnya Prodi Informatika yang sudah hadir pada sesi perkuliahan kita sore hari ini, yaitu dengan judul mengenal OSSEC ya, atau kita bisa menyebutkannya OSSEC, yaitu adalah keamanan sistem yang tidak boleh dilewatkan. Nah, ini adalah semboyan dari OSSEC ini ya. Namun kita akan mengenal apa itu OSSEC. Bersama saya Ridho Suryakusuma yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan di sini. Nah, sebelumnya kita harus membahas beberapa hal ya. Pada sesi ini ada pengenalan, cara kerja, fitur-fitur, kelebihan, kekurangan, dan terakhir nanti kesimpulan. Nah, selain dari materi yang saya jelaskan di slide ini, nanti kita akan membahas sedikit review modul yang ada di LMS, yaitu tentang OSSEC. Nah, di OSSEC ini ya logonya seperti ini. Dia merupakan suatu tools dari keamanan cyber yang sifatnya open source ya. Nah, apa sih maksudnya open source ini? Maksudnya Anda bisa mengembangkannya, bisa menambahkan dengan aplikasi ketiga, atau Anda bisa mengembangkannya menggunakan aplikasi Anda sendiri, seperti itu. Dan tentunya ini bersifat gratis. Nah, di sini kita bisa melihat ya, apa sih sebenarnya dari OSSEC itu? Jadi OSSEC adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memberikan tanggapan atas serangan keamanan pada sistem operasi. Dikembangkan oleh Trend Micro dan dipublikasikan di bawah lisensi GPL. OSSEC dapat memantau log sistem, file integritas, dan aktivitas jaringan pada berbagai platform seperti Windows, Linux, BSD, Solaris, dan Mac OS X ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara kerjanya si OSSEC ini gitu. Jadi OSSEC bekerja dengan cara memantau log sistem, file integritas, dan aktivitas jaringan pada suatu sistem. Setiap kali terjadi perubahan atau aktivitas yang mencurigakan, OSSEC akan memberikan notifikasi kepada administrator melalui email, SMS, ataupun pesan pop-up. Selain itu, OSSEC juga dapat melakukan analisis forensik untuk membantu mengidentifikasi penyebab serangan dan memberikan tanggapan yang tepat untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dari Pak Iqbal. Pak Iqbal, tahu nggak Pak Iqbal apa sih yang disebut dengan log ini Pak Iqbal di sini? Log itu riwayat bukan sih, Pak? Ya, benar, riwayat ya. Tapi ada lagi Pak, kira-kira apa sih kenapa itu disebut riwayat Pak? Atau ada kata lain itu loh, log itu sebenarnya gitu. Selain kata-kata riwayat nih. History bukan, Pak? Ya, bahasa Inggrisnya doang ya Pak. Pernah ini nggak pernah lihat nggak kalau pesawat itu misalnya ada tragedi pesawat yang jatuh terus yang dicari itu black boxnya gitu. Pernah nggak Pak dengar berita yang kayak gitu? Ya, black box. Kalau yang dicari Nah, itu. ya, nah kalau di sistem komputer namanya log Pak. Ya, jadi setiap sebenarnya black box itu isinya ya log juga Pak gitu. Sebenarnya kalau kita secara definisi log itu berarti seperti sumber daya Pak, atau sumber data ataupun sumber informasi ya Pak ya. Nah, dia sumber informasi yang mencatat setiap event ya. Kalau di dalam ilmiahnya disebut dengan event atau secara bahasa Inggris pun disebutkan secara event gitu. Maksudnya log itu akan mencatat keseluruhan event yang terjadi pada komputer ataupun sistem.
Event itu apa sih Pak? Event itu sebenarnya seperti kejadian, intinya kejadian. Jadi dia mencatat semua kejadian. Baik itu ada file yang rusak, file yang berhasil atau tidak berhasil dikirim, atau kegagalan sistem dan segala macam. Nah makanya tadi Pak Iqbal bilang tadi ini sebagai riwayat seperti itu atau sebagai history itu. Intinya sama sih seperti itu. Hanya saja dia kalau secara definisi kita menyebutnya sebagai sumber informasi ya. Jadi kalau misalnya ada sabotase pada suatu sistem atau orang yang jahil gitu, nah dia pasti yang dicari adalah log sistemnya. Karena log sistem ini adalah sumber dari semua informasi pada sistem itu. Misalnya terjadi sabotase dan hal-hal yang tidak baik dengan sistem itu, akan dicari siapa sih orang yang login pada sistem itu ketika serangan terjadi seperti itu. Nah kita selanjutnya mengenal itu fitur-fitur dari si OSSEC ini. Dia memiliki beberapa fitur yang antara lain mendeteksi intrusi ya. Deteksi intrusi ini seperti sistem yang udah aman gitu kan. Tiba-tiba datang nih gitu serangan. Nah, mungkin kira-kira gambarnya kayak gini nih, ada serangan nih, orang nyepam gitu ya. Nyepam ngirim berbagai pesan yang isinya mungkin pesan kosong secara terus-terusan seperti itu. Nah jadinya dia bisa merusak sistem seperti itu. Terus OSSEC ini juga berfungsi sebagai monitoring log system, yang berarti dia akan melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap sistem itu selama dia bekerja atau selama dia running. Nah jadi OSSEC ini berperan untuk meninjau setiap lognya, baik itu log yang gagal, log yang berhasil, baik dalam jaringan, di luar jaringan, ataupun yang berada di komputer itu sendiri atau komputer di end user ya. Nah selain itu OSSEC itu karena dia bisa mencatat semua log sistem ini, dia berpotensi sebagai analisis forensik ya. Kemudian dia deteksi rootkit. Rootkit ini apa Pak? Rootkit ini misalnya ada virus yang ditanam dan dia diletakkan di level hardware biasanya nih kalau rootkit ini, atau ya di level yang paling bawah gitu. Jadi kalau sistem kita bisa mendeteksi virus itu tapi nggak bisa menghapusnya. Nah itu rootkit ini. Gimana Pak cara menghapus rootkit ini? Ya rootkit ini bisa dihapus kalau kita harus berhentikan dulu dia runningnya dengan cara masuk ke dalam sistem, cari tahu dia running sebagai file apa, kemudian kita stop, baru bisa kita hapus. Kemudian OSSEC ini juga berfungsi ya memantau keamanan jaringan. Kenapa dia bisa memantau keamanan jaringan? Karena dia mencatat keseluruhan kejadian yang ada di komputer, di sistem maupun di jaringan komputer kita. OSSEC ini juga dilengkapi dengan antarmuka web yang memudahkan administrator dalam melihat laporan keamanan, konfigurasi sistem dan manajemen aturan. Nah, jadi OSSEC ini dia tersedia dalam bentuk aplikasi ya. Dia berbentuk semacam application website atau web apps. Nah, kita belajar kemudian apa sih kelebihan dari OSSEC ini gitu. Selain dia bisa memonitor jaringan, dia bisa menjadi perlindungan jaringan, kita harus mengenal apa sih kelebihannya gitu. OSSEC ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perangkat lunak keamanan lainnya, seperti kemampuan untuk memantau berbagai platform seperti sistem operasi, kemampuan untuk mengidentifikasi serangan baru, yang ini jenisnya serangan baru yang belum diketahui ya, dan kemampuan untuk melakukan analisis forensik secara otomatis. Selain itu, OSSEC juga bersifat open source sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna tanpa harus membayar biaya lisensi. Ya intinya OSSEC ini dia hadir dengan fitur yang gratis dan dapat dikembangkan semaunya dan sesuai kebutuhan dari penggunanya. Seperti itu. Nah, OSSEC ini ya biasanya digunakan oleh seorang administrator jaringan, yang mana OSSEC ini akan memantau setiap port-port yang ada di sistem kita seperti ini. Nah, jadi alat-alat jaringan ya,
seperti ini switch ya, switch jaringan kayak ini atau router kayak ini bisa dipantau menggunakan OSSEC seperti itu. Selanjutnya kita menilai ya kekurangan dari OSSEC. Apa sih kekurangan dari OSSEC itu? Kalau tadi kan kita udah ngobrolin OSSEC itu sebagai tools yang powerful ya dalam jaringan keamanan khususnya. Saja ternyata ada kekurangannya. Meskipun banyak kelebihan, OSSEC juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya dukungan resmi dari vendor. Sini saya ralat lagi. Salah satunya adalah kurangnya dukungan resmi dari vendor sistem operasi tertentu, sehingga pengguna harus mengandalkan komunitas untuk mendapatkan dukungan teknis. Maksudnya apa? Jadi ternyata si OSSEC ini dia masih memiliki keterbatasan. Keterbatasannya apa? Yaitu dia belum diperbolehkan atau dia tidak mendapatkan dukungan resmi dari vendor sistem operasi. Kenapa? Karena kalau OSSEC ini bisa masuk, nah OSSEC ini bisa saja memiliki potensi selain sebagai software buat keamanan jaringan, dia bisa jadi ancaman untuk jaringan itu sendiri. Karena dia memiliki akses untuk mengetahui seluruh pertukaran informasi di suatu sistem, dan bisa saja dia berperan sebagai mata-mata seperti itu. Jadi kayak spying gitu. Nah, OSSEC ini juga memiliki tingkat kompleksibilitas atau kompleksitas ya yang cukup tinggi, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikannya dengan benar. Nah, jadi OSSEC ini dia kompleks, adalah suatu software yang kompleks dan banyak settingan-settingannya. Sehingga untuk dapat bisa menerapkannya tuh juga butuh waktu dan sumber daya yang cukup ya. Maksudnya dia pasti memakan size yang berat gitu. Dan dia pun membutuhkan waktu gitu untuk kita menemukan settingan yang benar gitu. Yang benar dan tidak memberatkan server, tidak memberatkan endpoint, maupun tidak memberatkan pun user seperti itu. Selanjutnya di kesimpulan adalah secara keseluruhan OSSEC ini merupakan perangkat lunak keamanan yang sangat berguna untuk mengamankan sistem operasi dari serangan keamanan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, OSSEC tetap menjadi pilihan yang baik bagi pengguna yang ingin memiliki kontrol penuh atas keamanan sistem mereka. Nah, dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, OSSEC dapat membantu meningkatkan keamanan sistem dan mengidentifikasi serangan sejak dini. Ya, itu adalah penjelasan sekilas yaitu tentang apa itu OSSEC ya. Jadi buat rekan-rekan yang baru bergabung, ini ada Pak Yogi dan Pak Tete. Hari ini kita membahas tentang salah satu tools dari keamanan cyber yang bernama OSSEC ya. Jadi ini saya beritahu kembali, apa sih itu OSSEC? Nah, jadi OSSEC itu adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memberikan tanggapan atas serangan keamanan pada sistem operasi. Dikembangkan oleh Trend Micro dan dipublikasikan di bawah lisensi GPL. OSSEC ini dapat memantau log sistem, file integritas, dan aktivitas jaringan pada berbagai platform seperti Windows, Linux, BSD, Solaris, dan Mac OS tentunya. Ya, di sini pada chapter 5 kita membahas dengan judul Monitoring with OSSEC ya. Nah, tadi untuk pengertiannya sudah saya jelaskan di materi PPT agar rekan-rekan sudah mengerti apa sebenarnya yang akan kita pelajari tentang OSSEC. Jadi pada kesempatan ini ya, pada modul ini kita belajar tentang log. Yang mana log ini berdasarkan ya sistem deteksi intrusi. Yang maksudnya adalah kita mengenal sebuah log ya. Log itu adalah sumber informasi yang mana kita melihat gitu, seperti apa bentuk-bentuk serangan ya, atau bentuk-bentuk kelemahan pada suatu sistem.
Nah, kemudian yang kedua kita di sini akan melihat agent. Agent ini adalah anggota ya, anggota dari OSSEC. Nanti akan saya jelaskan bagaimana OSSEC itu bekerja. Kemudian ada log analysis. Nah, log analysis ini yang berarti kita melakukan analisis terhadap log sistem, log jaringan ataupun log yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, OSSEC ini adalah kepanjangan dari Open Source Security ya. Yang mana ini bersifat gratis. Terus open source ini maksudnya bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian setiap hostnya itu berdasarkan sistem deteksi intrusi atau disebut dengan HIDS ya. Seperti itu. Nah, siapa sih yang membuatnya? Itu adalah Daniel Chit ini. Dia the author of OSSEC. Kalau dia ada penulis tentang OSSEC ini. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya log ya. Log yang didasarkan oleh sistem deteksi. Nah, di sini pun dijelasin ya, bagaimana sih OSSEC itu bekerja. Jadi OSSEC itu ya rekan-rekan bisa bekerja itu dari dia menentukan yang pertama servernya, dari server, kemudian router, kemudian firewall. Kemudian di sini ada PC ya. Harusnya di sini ada PC. Nah, PC ini juga dicek sama si OSSEC ini. Jadi OSSEC itu berperan dia seperti klien dan server. Jadi kalau kita di dalam sebuah jaringan atau sistem komputer itu terdiri ya dari yang namanya pasti ada server ya. Pasti ada klien 1, terus ada klien 2, kemudian ada klien 3. Nah, kalau kita hari ini belajar tentang OSSEC itu dia berada di server ya rekan-rekan. Dia terinstall di sebuah server. Nah, jadi modelnya gini, misalnya ini adalah server secara default. Nah, si OSSEC ini dia numpang nih di server ini. Nah, ini dia servernya si OSSEC. Kemudian ini kan klien ya. Klien 1, klien 2, klien 3. Nah, si OSSEC-nya juga punya nih kliennya. Dia numpang di sini sebagai security ya. Security OSSEC ya. OSSEC 1. Ini juga ada security OSSEC 2. Kemudian di sini ada lagi security OSSEC 3. Nah, seperti itu. Ya, fungsinya apa, Pak? Nah, jadi gini, setiap perangkat komputer, baik itu server, baik itu firewall, baik itu log, itu pasti router ya, itu pasti dia menghasilkan namanya log. Log ini apa, Pak? Log ini adalah sumber informasi dari sebuah sistem. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu hal trouble, ada diretas, dirusak sistem kita itu, kita bisa mencari pelakunya dengan menelusuri log activity ya. Ada istilahnya itu adalah log activity. Yang mana aktivitas yang dicatat oleh si log ini. Jadi ada log system. Nah, di sini kan dilambangkan sebagai ada log server, ada log router, ada log firewall. Di sini saya tambahkan adalah log dari personal komputer atau laptop atau mobile phone dan lain sebagainya. Nah, OSSEC ini berperan untuk mengumpulkan ya, mengelola setiap log-log yang berada di server, yang ada di router, ditariknya, firewall juga ditarik semua ke dalam sebuah sistem. Ditampung dulu awalnya. Ini ada database yang besar. Nah, database ini kemudian melakukan pengolahan dari ini decode ke analisis. Nah, ini sebenarnya arahnya gini ya.
Nah, ini masuk ke sini, kemudian di proses untuk bisa ke analyze. Setelah diperiksa ke analyze, barulah dikirim ke alert. Alert ini apa Pak? Ini kan peringatan. Iya benar. Jadi log-log yang sudah dikumpulkan, baik itu dari berbagai perangkat device, itu kemudian dianalisis, diperiksa, ditinjau, dan difilter seperti itu. Log-log mana saja yang menurut mesin ini menjadi hal yang krusial dan harus segera ditangani. Dia melakukan pengelompokan biasanya dalam 4 tingkatan ya. Ada tingkatan yang pertama itu low, kemudian ini medium, kemudian ini adalah hard, dan terakhir adalah critical. Nah, kalau critical-nya apa? Oh, critical berarti harus ada penanganan khusus. Kalau hard ini dia harus ada tindakan preventif. Kalau medium ini harus ada yang diwaspadai. Kalau low ini insya Allah dia aman seperti itu. Itu tentang cara kerja si OSEC ini. Kemudian kita next lihat lagi, ya ini adalah tampilannya ya, Power by OSEC ya gitu. Ini penggunaannya di aplikasi Ubuntu ya. Bukan aplikasi Ubuntu, tapi ya di sistem operasi Ubuntu ataupun Linux yang lain. Kemudian ternyata dia ini menghasilkan sebuah log. Nah, jadi OSEC ini dia udah ada mengelola log, tapi dia juga menghasilkan log. Mana lognya? Nah, ini contoh lognya. Ya rekan-rekan, ada di sini keterangan waktu, ada agennya siapa, role-nya apa, alert levelnya, description, details, file, syslog host, dan syslog program. Di sini bisa dilihat bahwa dia mendeteksi pada pukul 19 atau pukul 7 ya, lewat seperempat, lebih sedikit, pada tanggal 20 bulan Oktober dan tahun 2018 dia mendeteksi ada peringatan di level kedua, yang mana deskripsinya adalah tidak diketahui problem, tidak mengetahui problemnya tuh di mana di sistem itu. Detailnya apa? Terjadi yang namanya person error. Nah, yang mana menunjukkan person error itu berasal dari /var/log/messages gitu. Nah, siapa sih syslog hostnya? Ternyata OSEC server. Terus problemnya di mana? Di syslog program. Berarti yang trouble-nya ada di server komputer. Seperti itu. Dan kita next lagi, kita belajar tentang agents. Agents ini apa aja sih Pak? Ya, agent itu kayak dia yang menjadi garda terdepan ya, atau yang menjadi anggota dari servernya si OSEC. Nah, ternyata tidak hanya OSEC ya yang bisa menjadi tidak hanya OSEC tools yang kita jadikan untuk keamanan cyber. Ternyata ada yang lain. Ya, ini ada OSEC, kemudian ada Elasticsearch log test ya, sama Kibana. Ini saya pernah pakai yang ELK ini. Saya pernah pakai di Ubuntu. Nah, ini memang memakan banyak resource ya, sangat besar juga kalau ELK ini, dan juga banyak setting-settingannya. Terus ada ini namanya Cerebro. Terus ada CentOS atau CentOS. CentOS ini sebenarnya adalah Linux ya. Nah, Linux ini berfungsi untuk server biasanya. Dan CentOS ini juga bisa sebagai, selain di sistem operasi, dia juga bisa memanajemen log. Manajemen log dari banyaknya serangan dunia maya. Itu tentang OSEC-nya. Kemudian scroll lagi. Nah, ini adalah salah satu dashboard dari OSEC. Tapi ini dia kombinasi juga dengan yang namanya ELK tadi ya, log test, Kibana, dan rekan-rekan yang tadi. Jadi ini bisa dilihat
Jadi penggunaannya tuh seperti website aplikasi ya, tools OSSEC ini untuk keamanan cyber. Jadi dia itu ini dia ada si servernya yang mana, kemudian ini sebagai 102 ini sebagai agentnya. Jadi sistemnya tuh ada server, ada agent. Jadi ini OSSEC yang pusat di sini, dan ini adalah OSSEC yang turunannya atau yang anak buahnya. Sehingga nantinya kita tuh kalau mau ngecekin ada kendala nggak ya, ada kerusakan nggak ya gitu dari sistem kita, nah kita bisa mengeceknya ya, bisa mengeceknya. Dan log yang berasal dari perangkat agent atau dari subsistem kita itu bisa ditarik ke server. Nah, jadi kalau kita mau ngecekin gimana kondisi server kita atau sistem kita secara keseluruhan menggunakan OSSEC ini atau Kibana atau yang namanya ELK tadi ya, itu kita tinggal mengecek yang namanya halaman homepage ini ya, homepage-nya si web apps ini untuk mengecek sistem secara keseluruhan. Oke, kemudian nah ini ada tutorial cara ya menambahkan anak atau subsistem di OSSEC seperti itu. Ini adalah OSSEC Agent Manager ya, atau OSSEC yang kita install di server. Itu dia punya OSSEC Agent Manager yang mana ini mengatur dan mengelola semua agent OSSEC yang terinstall di tempat-tempat atau di komputer-komputer user seperti itu, yang berada di jaringan komputer yang sah seperti itu. Ini ada caranya ya, ini ada pengkodeannya. Jadi nanti kita akan menemukan yang kode-kode kayak gini. Nah, artinya apa ini? Ini sebagai agent, ini sebagai city-nya di mana. Kemudian ini ada application-nya, aplikasinya kita pakainya apa gitu ya. Kemudian ada V, ini device-nya mau pakai apa. Kemudian ada 01, ini adalah nomor. Ya, ini kira-kira contoh dari penamaan ya agent di OSSEC. Nih, ini ada juga nih kalau dia pakai Windows ini. Biasanya pakai ini bisa juga. Tapi kalau kita lihat nih, oh ini kamu tidak harus tidak memberikan nama mesinmu. Pakai Win 2K8 SQL enggak. Jadi ini terserah kita membuat namanya seperti itu. Kemudian ya, ini kalau kita masukkan sebuah kalau kita menambahkan sebuah agent baru ya di dalam environment OSSEC ini, ada ID, ada name-nya, ada IP address-nya, ada ya pilihan konfirmasi, dan akhirnya baru dia dimasukin. Terus ada extracting the key for an agent gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa mengkoneksikan antara agent yang berada di komputer lain dengan OSSEC yang dia sebagai manajer atau OSSEC pusatnya di server. Nah, kita harus mengkonfigurasi atau kita memasukkan yang namanya agent key ya. Ini adalah token yang bisa dihasilkan dari proses instalasinya si OSSEC ini. Kemudian ini ada panduan bagaimana cara menghapus agentnya. Ya, bisa nanti dilihat-lihat sendiri. Nah, ini adalah salah satu misalnya terjadi sebuah hal-hal yang mencurigakan di sistem kita gitu. Nah, jadi bentuk lognya seperti ini nih. Ada waktunya, tanggalnya, jamnya, dan ini adalah sumbernya atau sebagai deskripsinya ya, atau detailsnya apa di sini. Alertnya level 2. Penjabarnya apa masalahnya, tidak diketahui permasalahan ya, di mana di sebuah sistem gitu. Ada hal yang ganjal tapi dia nggak tahu itu apa gitu. Nah, dilihat ini di mana dianya di OSSEC di server ya. Dan di servernya ada ya hal yang error sehingga harus dicek seperti itu.
Kemudian kita masuk lagi log analysis. Nah, intinya log analysis ini apa sih, Pak? Ya, intinya kamu itu harus bisa menjelaskan tentang log yang kamu dapatkan seperti ini. Kamu dapat sepotong log ini, kamu harus bisa jelaskan ini nih apa aja gitu. Fungsinya apa, kenapa dia harus ditulisin gitu. Jadi karena kan harus mengetahuinya seperti itu. Nah, ini salah satu tampilan ya kalau kita menggunakan Kibana tadi atau kita pakai OSEC ya. Yang mana OSEC itu dia ternyata platformnya pakai Kibana juga, pakai ELK. ELK itu yang application website tadi. Oke, itu aja paling bisa saya jelaskan tentang modul kita tentang OSEC pada chapter 5 ini. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, saya tutup dulu pembahasan kita. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.